warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rizal. Saya Adinda Aisyah Setia. Saya Aisyah Rashida. Saya Kaniska Gaziana Sila. Dan saya Hadian Safira. Kami di sini akan mensimulasikan bagaimana cara penggunaan aneroid sphygmomanometer, tugas mata kuliah spesialis dan alat kesehatan dari Ibu Apoteker Safira Nurhayati, Magister Farmasi. Sphygmomanometer adalah alat medis yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Fungsi utama sphygmomanometer adalah mengukur tekanan darah arteri secara tidak langsung untuk mengetahui apakah tekanan darah seseorang normal atau tidak. Tekanan darah terdiri dari dua angka, yaitu tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan sistolik adalah angka atas yang menunjukkan tekanan dalam arteri saat jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan tekanan diastolik adalah angka bawah yang menunjukkan tekanan dalam arteri saat jantung beristirahat di antara detak jantung. Secara sederhana, saat jantung berkontraksi, tekanan darah meningkat atau yang disebut dengan sistolik, dan ketika jantung rileks, tekanan darah menurun atau yang disebut dengan diastolik. Kalian mau nggak caranya menggunakan sphygmomanometer? Yuk ikutin aku. Ya, silakan duduk. Cara penggunaan sphygmomanometer. Yang pertama, siapkan sphygmomanometer. Kemudian, sebelum menggunakan sphygmomanometer, pastikan Anda sudah duduk dalam posisi rileks dan lemas saja badan. Kemudian, letakkan tangan di meja untuk mendapatkan posisi yang ideal. Kemudian, pilih pakaian yang menutupi lengan kulit Anda karena lengan kiri untuk membuat tekanan darah karena jantung berada di titik itu bagian kiri. Kemudian pilihkan manset dengan jarak sekitar 1-2 cm di atas itu supaya manset tidak terlepas saat dipompa. Anda harus meneliknya dengan cukup kencang. Namun sisakan sedikit ruang agar manset sphygmomanometer dapat mengembang. Jangan sampai sulit. Anda terlalu ditekan selama pengukuran. Kemudian, pakai stetoskop dan pasang earpiece terlebih dahulu ke telinga Anda. Lalu selipkan stetoskop di bawah manset yang dekat dengan siku bagian dalam. Disinilah arteri brachialis berada. Sementara itu, gunakan telapak tangan kiri untuk memegang alat pembaca tekanan darah sehingga Anda dapat dengan mudah membaca hasil pengukuran. Sebelum memompa manset, pastikan bahwa alat pemompa sudah tertutup rapat. Untuk menutup klep, putar klep alat pompa manset searah jarum jam. Setelah itu, pompa manset dengan cepat menggunakan tangan kanan sampai jarum pada alat pembaca tekanan darah mencapai angka 180 mmHg. Selanjutnya, buka klep berlawanan jarum jam secara perlahan. Kemudian, untuk mengukur tekanan darah dengan cara membaca sistolik dan diastolik. Untuk mengetahui tekanan sistolik dan diastolik, Anda perlu mendengar bunyi yang disebut cough dari stetoskop pada saat jarum tensimeter mulai bergerak turun. Sistolik adalah tekanan darah kita akan memompa darah ke seluruh tubuh. Angka tekanan sistolik adalah denyutan pertama yang Anda dengar saat jarum sphygmomanometer bergerak turun dan darah saat jantung. Sementara itu, diastolik adalah tekanan darah saat jantung relaksasi atau ketika menerima darah dari tubuh. Angka tekanan diastolik adalah bunyi detak paling kecil terakhir sebelum Anda tidak lagi mendengar bunyi detak apapun dari sphygmomanometer. Sedangkan setelah mendapatkan angka sistolik dan diastolik, Anda sudah bisa membaca hasil tekanan darah. Tekanan darah normal
pada orang dewasa adalah sekitar 90-120 mmHg untuk sistoliknya dan 60-80 mmHg untuk diastoliknya. Kenapa ya Pak tekanan darah saya tadi? Untuk tekanan sistoliknya tadi itu 110 dan tekanan diastoliknya tadi itu 70. Jadi totalnya itu 110/70. Apa itu normal Pak untuk tekanan darah? Untuk usia Anda itu sangat normal tekanan segitu. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian simulasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.